Meskipun secara resmi sudah dilarang sejak lama, nama komunis masih sering banget diperbincangin di tengah masyarakat kita. Namun sayangnya, obrolan tersebut tidak berbanding lurus dengan edukasi ataupun pemahaman tentang komunisme. Yap, negara kita juga pernah melarang buku atau apapun yang berbau kiri, dan akhirnya ini juga yang membuat pemahaman masyarakat kita akan kata komunis itu jadi nggak sesuai. Coba aja, masyarakat umum pasti bakal ngartiin komunis sebagai ajaran ateis yang suka ngebunuh, kanibal, bikin rusuh, dan lain sebagainya. Dan di video kali ini kita bakal membahas ringkes soal komunisme. Apakah benar komunisme itu memang seperti yang masyarakat kita bayangkan? Ide di video ini sebenarnya berasal dari obrolan dengan beberapa teman gue yang nyinggung kata komunisme. Dan kebanyakan makna komunisme diartiin dengan serampangan oleh mereka. Ini yang bikin gue greget, walaupun jelas gue juga gak sepakat sama komunisme. Dan langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Biar kita bisa memahami lebih jelas, gue mau jelasin ini dari latar belakang tumbuh dan berkembangnya pemikiran ini ya. Paham ini lahir dari Eropa, dan Eropa pada masa itu baru saja mengalami industrialisasi atau revolusi industri. Atau gampangnya, banyak pabrik dibikin yang bikin cara produksi itu berubah. Yang dulunya ngeproduksi barang itu dari rumah doang atau dengan cara manual, akhirnya ditemuin mesin dan itu bikin produk bisa dibikin secara massal. Tumbuhnya pabrik ini bersamaan dengan lahirnya tren pekerjaan baru, yaitu jadi buruh. Gini aja cuy, semisal lu seorang petani pada masa itu ya, terus tiba-tiba lahan lu dibeli buat dibikin pabrik. Akhirnya lu kan jadi nganggur tuh, gak punya lahan. Dan lu kerja dah di pabrik itu. Gak lama orang-orang yang kerja jadi buruh itu tambah banyak. Untuk dapetin keuntungan yang gede, para bos waktu itu ngasih jam kerja yang gak kira-kira dan cuma ngucurin gaji kecil buat para pekerja. Hal ini jelas bikin buruh jauh banget dari kata sejahtera. Dan mereka juga gak punya pilihan lain, kerja di gaji kecil atau jadi pengangguran gak bisa makan. Akhirnya kesusahan para buruh ini menghasilkan sebuah pemikiran untuk memperjuangin hak-hak mereka dan lahirlah ajaran sosialisme. Sosialisme ini gampangannya ajaran yang mau ngelawan cara produksi pada masa itu. Mereka pengen supaya semua barang di dunia ini gak ada yang punya pribadi, tapi semua dibikin jadi milik bersama atau dibagi rata supaya gak ada yang kaya dan gak ada yang miskin. Dan perekonomian bisa jadi lebih setara. Sama rata sama rasa lah slogan gampangnya. Dan pemikiran ini mencapai masa keemasannya di tangan Karl Marx, yang akhirnya jadi aliran yang namanya Marxisme. Nih sampai sini udah ada dua nama ya, sosialisme dan Marxisme. Dua-duanya kurang lebih mirip lah gampangnya gitu. Karl Marx ini sering banget mengandaikan bentuk masyarakat yang bisa sama rata dan sama rasa. Tapi semasa Karl Marx, ide itu cuma sebatas teori, gak ada gerakan sosial yang berarti. Oh iya BTW, Karl Marx itu hidup di antara tahun 1818 sampai 1883 ya. Nah, abis itu baru di tangan dingin Lenin atau Vladimir Ilyich Ulyanov, aliran ini jadi kekuatan besar. Lenin ini orang Rusia ya, yang nantinya jadi pendiri Soviet. Tahun 1917 dia bikin revolusi, namanya Revolusi Bolshevik. Dan singkat cerita, revolusi ini yang akhirnya ngelahirin negara komunis pertama di dunia. Konsep negaranya gampangnya gini, semua aset perorangan, mau pabrik, ladang, tanah, sampai toko kelontong, itu semua diambil alih sama negara terus dibagi ulang dengan merata. Supaya gak ada lagi nih si kaya yang bakal meres buruh. Tapi gak mungkin juga rencana ini kalau berjalan lancar tanpa banyak perlawanan. Tapi Lenin gak peduli sama sekali sama perlawanan itu. Di bukunya Franz Magnus disebutin bahwa dalam 3 tahun sampai 5 juta orang mati akibat kebijakan perekonomian komunis. Semua perlawanan ditumpas tanpa ampun karena dianggap sebagai orang egois yang gak peduli kesetaraan. Membunuh ratusan ribu petani yang menolak pengambil alihan hasil panen mereka secara paksa. Dan gokilnya, aliran ini sampai berkembang ke seluruh dunia dan menjadi salah satu kekuasaan adik kuasa global yang pada puncaknya membawahi sepertiga umat manusia. Kekuatan inilah yang akhirnya dikenal luas sebagai komunisme. Dah, itu dongeng singkat soal komunisme ya. Tapi kalau kita cermat, tujuan asli komunisme itu baik sebenarnya. Mereka pengen buruh gak diperas terus lagi. Mereka pengen buruh dapat hidup dengan lebih layak dengan memperjuangkan hak mereka. Seperti yang digambarin di logonya juga kan. Palu tuh ngelambangin buruh pabrik dan Arit ngelambangin buruh tani. Tapi tetap aja cuy, niat baik sebagus apapun, kalau cara eksekusinya buruk, tetap aja akhirnya buruk. Gimana bisa mau bikin kesejahteraan tapi harus ngebunuh banyak orang?
Dan kalau diartiin secara global bahwasanya komunisme itu orang-orang brutal yang suka bunuhin orang, jelas itu nggak tepat. Karena itu bukan ide pokok dari ajaran mereka. Oke, mereka memang punya catatan buruk soal itu. Tapi nggak berarti juga semua orang komunis itu suka bunuh orang. Kita nggak bisa mengeneralisir atau memukul rata semua orang karena kasus sebagian. Terus berarti komunis apaan? Ya gampangnya aliran yang pengen manusia sama rata dan sama rasa. Gue bikin video ini juga bukan berarti sepakat dan membenarkan tindakan mereka juga ya. Seperti yang gue bilang di awal, gue juga ngulik komunisme karena gue gak sepakat dengan cara mereka. Dan ya emang gak mungkin gue bisa bilang gak sepakat, tapi gue gak tahu apa inti hal yang gak gue sepakatin. Di zaman Orde Baru, komunis itu memang jadi salah satu momok besar untuk nguatin posisi pemerintahan saat itu. Di masyarakat dibangun rasa ketakutan sama komunis, buku-bukunya dilarang dan lain sebagainya. Masyarakat disuruh membenci komunisme tanpa dikasih kesempatan tahu komunisme sesuai apa yang mereka maksud. Dan ini masih nyisa sampai sekarang. Akhirnya banyak orang ngeritik komunisme tapi ngomongnya ngelantur. Sampai beda cara pikir dikit aja udah dikatain PKI. Apa nggak lucu kayak gitu? Dan seenggaknya video kayak gini bisa ngebantu dikit untuk jadi pengantar apa itu komunisme. Nyeritain PKI juga seru sih kayaknya. Tapi dibahas di lain video aja ya. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.